Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini maupun tamu dan juga kepada jemaat yang beribadah secara live streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan menggunakan acara khusus yang sudah disediakan di Infocus kita. Kita akan sama-sama memperhatikannya dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, yaitu turunnya Roh Kudus. Itulah yang kita ingat, kita pestakan, dan kita syukuri saat ini. Sebelum kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya, marilah kita bersaat teduh untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan berbuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 7. Tuhan nyanyianku, karena saudaramu siapakah hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Di dalam Kristus ku terjamin, Dia sendiri perantaraku. Di dalam Dia ya dan amin, yang dalam Roh-Ku minta padamu. Ku puji Dikau kini dan kekal, karena bahagia itu ku kenal. Hukum Taurat Tuhan dalam ibadah Pentakosta pertama kita hari ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai yang ke-10. Dengarlah hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, atau yang di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 2 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati kami dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajari kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Berkat yang Kau beri,
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah peringatan turunnya Roh Kudus hari ini, diambil dari kitab Yeskiel pasal ke-37, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu kita di ibadah pagi ini,
Yang pertama, koinonia. 2.2 pelayan firman. Pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah pagi maupun ibadah siang adalah Bapak Pendeta Johannes A. Sidebang STH, Kabid Koinonia Distrik 23 Binjai Langkat. Selamat melayani untuk Amang Pendeta kami. Yang kedua, 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop telah disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan tidak dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk kita masing-masing. Bagian yang kelima, pemberitahuan 5.1 jemaat pindah. Terhitung pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 telah pindah keanggotaan jemaat atau perorangan saudara Raelando Sagala dari WEK 4 ke Gereja GKP atau Gereja Kristen Pasundan, Jalan Brata Yuda nomor 47 Garut, Jawa Barat. 5.2 pengangkatan guru sekolah minggu. Pada hari ini 23 Mei 2021 dalam ibadah minggu siang akan diangkat skep sebanyak 2 orang guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan nama-nama di bawah ini. 1. Angelita Stefani Boru Pasaribu dari WEK 3. Yang kedua, Dwi Putri Boru Panjaitan dari WEK 8. 5.3 Pentakosta yang pertama dan kedua. A. Pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 adalah hari Pentakosta pertama, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus. Pesta pertama Parningotan di Hasasaur Niton di Porbadia. Dalam ibadah pagi, siang, dan sore, kita akan memberikan persembahan namar boho untuk keperluan pekabaran Injil HKBP Pusat. Bagian B, pada hari Senin 24 Mei 2021 adalah hari Pentakosta yang kedua, peringatan turunnya Roh Kudus atau pesta kedua Parningotan di Hasasaur Niton di Porbadia. Kita mengadakan ibadah masuk pukul 19.00 WIB. Kita akan memberikan persembahan namar boho untuk keperluan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan atau KPKC HKBP Pusat. 5.4 Pertangyangan Ina HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pertangyangan Ina PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 31 Mei 2021 waktu pukul 10 sampai dengan 13 WIB, bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi dan live streaming via YouTube. Acara yang pertama kebaktian, yang kedua talk show, yaitu perempuan pejuang keluarga, yang ketiga ramah tamah. Dimohon kepada para ina HKBP Jalan Lurah Cimahi dapat mengikuti acara tersebut. 5.5 Join Us Naposo. Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi membuka pendaftaran Join Us. Join Us merupakan wadah untuk melatih bakat dan minat remaja dan Naposo di bidang musik, sehingga kedepannya remaja dan Naposo dapat menjadi pelayan musik di kebaktian hari Minggu. Bidang musiknya antara lain gitar, bass, drum, keyboard, saksofon. Kuota setiap bidang musik terbatas mengikuti kesanggupan pelatih. Oleh karena itu, bagi remaja dan Naposo yang berminat dapat menghubungi Ivan Pangaribuan sesuai nomor telepon yang tercantum, dan batas pendaftaran hingga 27 Mei 2021. 5.6 Pemesanan buku yaitu Ipola, Pajonok, dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau Mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2021. Bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintua WEK-nya masing-masing
paling lambat hari Minggu 12 Juni 2021. 5.7 Jadwal ibadah minggu untuk hari Minggu 30 Mei 2021 di kebaktian pagi 7.30 yaitu WEK 1, 7, dan 8, kebaktian jam 10.30 WEK 2, 3, dan 5, kebaktian 16.30 WEK 4, 6, dan 9. Demikianlah warta kita di minggu pagi ini. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan memberikan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 mulai dari ayat yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, hadir
Saudara yang terkasih, yang datang saat ini, yang kita bersekutu di rumah Tuhan pada saat ini, bahkan di rumah kita masing-masing, firman Tuhan yang mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua tanpa terkecuali, semoga melalui persekutuan ibadah kita saat ini, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita memasuki Minggu Pentakosta, yaitu dari Injil Sinoptik Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayat 15. Saya mengundang saudara, mari kita membaca secara responsoria, yaitu tentang pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen yang menerima dan merasakan berkat daripada Tuhan, terutama kita masih disertai, dilindungi Tuhan, berangkat dari rumah, bahkan saudara-saudara jemaat yang belum bisa hadir karena situasi COVID, entah hal karena kekurang sehat yang dialami atau kekurang fit. Semoga melalui pujian kita saat ini, baik yang di rumah, baik yang di rumah sakit, hanya satu yang kita minta, semoga Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, yang kedua yang saya katakan, sebagaimana itu di Nahum 1 ayat 7, firman Tuhan mengingatkan saya tanpa terkecuali kita, Tuhan itu adalah baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Secara semangat tamu. Unang tiga kita menangi wanatan di bata atinang dah. Nah. Adong do pasa mandok tinip tip sangkar bain ururuan jolo sunukun marga asabinoto. Ido anggo semangat tanta buru nion sera sonon menang jamita mana tita ada di Kisah Para Rasul ketika Paulus khotbah, dia di samping pintu ya, nggak ada jendela ya, lama kelamaan akhirnya dia mati itu teh. Nah jadi sotong olo ita
Dan semangat menangihon hatani di bata. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah satu-satunya yang membuat saya kuat. Tahu di? Iya. Saya mempunyai nama tetap dan tidak akan pernah berubah. Nama didio Tuhan Yesus jala turpuk sadario do warho ima padita Johannes sidibang. Nawala pola sada do ipero di saling liling na do. Ito te nama nubo nau boru Cina do. Boru Cina gado dang mungkin boru alat Cina sonon birong nau kamu pinian. Barang baru stok lah main nate. Ya saya pernah melayani di Jabar Tinggi yaitu salah satu pagaran daripada Bandung Barat. Ketika itu saya menjadi pimpinan jemaat HKBP Soreang. Jadi nunga hea au marjamita di son amanginang. Ubereng nakanian inang sintua sinaga bor si tanggang ate. Bah. Tuhan ini maneraku. Jadi upasat majo selamat hari Minggu dan selamat horas madihita saluna na pungu di son nang di Bagas Jabu mang di dia pe nasida maringanan sian keluarga Pareses Amata Pareses distrik 23 Binjelangkat keluarga pendeta Hercules mabigi pinga sida bukan Hercules sikotang do inang boru butar-butar dot keluarga nami selamat hari Minggu dan selamat menerima Roh Kudus terutama di hari Pentakosta di minggu ini. Amin. Horas. Ahado lapatan na horas. Eda horas eda. Sedok koni hamu horas. Ate amang ahado lapatan na horas. Hanya oleh rahmat Allah lah semuanya. Oh ida teh. Benar toh? Hanya oleh rahmat Allah lah semuanya yang membuat saya, yang membuat saudara-saudara di dalam kesehatan. Terutama perjalanan saya dari Binjai, kami sama sekeluarga kebetulan kemarin putri dari kakak saya menerima pemberkatan di gereja ini. Oleh karena itu, hanya oleh rahmat Allah lah semuanya yang memampukan, yang menyanggupkan saya terutama di dalam menghadapi situasi. Sekalipun di dalam situasi COVID-19 banyak di antara kita yang mengalami penderitaan tersebut. Tapi yakinkanlah sebagai orang Kristen yang hidup dan meyakini dan memegang satu-satunya yang memberikan kekuatan adalah Tuhan. Unang mabiar kamu inang. Sekalipun COVID besar melanda kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan secara universal. Tapi katakanlah di minggu Pentakoste yang pertama ini, selamat datang COVID. Berani kamu? Kenapa? Karena kekuatan Allah semakin dahsyat. Kekuatan Allah akan menyirnakan COVID tersebut. Panterei nina di hutanami di tongging. Badai pasti berlalu. Tadi masalah pergumulan problema sekecil apapun yang kita hadapi, jangan membuat saudara menjadi putus asa. Saya yakin dan percaya tiap minggu kita mengucapkan bagian ketiga iman rasuli kita. Apa yang dikatakan? Hah? Apa dikatakan iman rasuli? Bagian ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Oleh karena itu, yakinkanlah Roh Kudus itu memang benar-benar bekerja. Roh Kudus itu memang menuntun saya. Roh Kudus itu akan semakin mengkuduskan saya, mengkuduskan saudara-saudara sekalian. Sekalipun tanda kutip kita adalah manusia yang berdosa. Roh Kudus selalu bekerja. Masalah yang utama, apakah saudara mau diperbaharui Roh Kudus? Apakah saudara mau menerima kehadiran Roh Kudus? Contoh, ada di satu kumpulan anak-anak.
Ibaratnya ya Mang ya, oke bisa kan? Roh Kudus mau datanglah ke anak-anak ini, ya minta main kuaci ya kan. Anak-anak sekolah minggu, bisakah saya datang ke hati dan pikiranmu? Anak-anak sekolah minggu serentak menyatakan, janganlah dulu Roh Kudus, janganlah dulu, minggu depan aja lah. Haduan aja lah itu, bulan depan aja lah. Benar toh? Artinya Roh Kudus itu mau menggerakkan pikiran hati anak-anak tersebut dan semua manusia untuk ada pembaharuan. Contoh bahwa Roh Kudus mau mengajak anak sekolah minggu untuk gereja, akhirnya anak-anak tersebut janganlah dulu minggu depan aja lah dulu Roh Kudus ya. Akhirnya mulai balging Roh Kudusi. Datang lagi ke tingkatan remaja. Naposo bulung, bahkan perempuan, bahkan tuhita sudi. Ngaradibe ho amang, ngaradibe ho inang, autor di porbadia manang Roh Kudus, bongot turoham. Roh Kudus akan mengetuk saudara, Roh Kudus akan mengetuk hati saudara untuk meringankan langkah, untuk memberikan waktu bersekutu kepada Tuhan. Ini ibaratnya Roh Kudus selalu bekerja di tengah-tengah hati dan pikiran manusia. Akan tetapi manusia yang selalu menolak kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus sangat kuat. Roh Kudus itu mengarahkan, menuntun manusia, menuntun manusia yang selama ini hidup di dalam kejahatan. Kejahatan konsekuensinya adalah upah daripada dosa. Dakkea molo mangulakon kejahatan pasu-pasu naro tidak ada. Saudara terkasih, ini adalah salah satu momen, salah satu waktu yang mengingatkan kita, semoga kita selalu meminta petunjuk. Dengan meminta petunjuk, Roh Kudus memperbaharui hati, pikiran di tengah-tengah kehidupan kita semua. Ada ungkapan mengatakan, tidak ada yang sukar bagi orang yang benar. Tadi kalau dikatakan orang yang benar, dia tidak mau menerima suap. Sebagaimana Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan. Lebihnya dari dia tersurati di Alkitab innahamuma. Manang di Bibel, manang di Android. Kan itu? Ala nuaing agak malas kita mabuan Bibel. Lama kelamaan Bibel teilam pudar. Tadi saya katakan tidak ada yang sukar bagi orang yang benar. Tidak ada yang berat bagi orang yang taat. Artinya di situ tidak ada yang berat bagi orang yang taat. Bagaimana ketaatan saya, bagaimana ketaatan kita semua yang kumpul di sini, bahkan yang masih di tengah-tengah rumah. Bagaimana ketaatan kita melaksanakan imperatif atau perintah daripada Tuhan. Yang terakhir, tidak ada yang mahal bagi orang yang murah hati. Artinya di situ, manusia tidak memikirkan, marilah kita mencaplok, marilah kita meniru seorang janda nama Balu. Dia tidak memikirkan, dia tidak khawatir tentang apa kejadian yang akan datang minggu depan. Dan dipikirkan, gimana ya besok ya uang arisanku ya. Kami besok uang arisan IPSI kami di rumah kami. Ibu tahu do IPSI? Ibu tahu do amang inang? Tahu enggak IPSI? Dangarong dulu yang kamus ensiklopedia dan ngadongi Ikatan Ibu-ibu Panggosip seluruh Indonesia. Dangarong di kamus ensiklopedia kan? Nama loan gudang dua kainaon habis tikina ujung-ujungna mosok nani lopana Holland magosip mula-mula ya, dia tay majo Israel lo Palestina kan itu dukoni di hatai ma seksi perempuan dukoni latu pesta anggo tu pesta jual mokwi dada upana tabaku ida orsemeda bering makan baju ni pengantin kan utisan
Tahu dinang, alang go di Uria odang adong. Uria Lura Cimayon memang of the best. Small is beautiful inna diutanami tongking. Kecil tapi indah. Boido menciptakan piga-piga halak senon gabe amat tapareses. Benar toh? Saya senapan dunia berdari amar telebo do tu amat tapareses sapur manulang. Pasak jo tabi kuda amang padita Johannes sila lesi gateng laut indah do. Siap komandan Nikuro. Kan itu noaing. Habis tikini jolmai marisuang sia-sia. Sangat jarang orang tua sekarang memberikan perhatian untuk berkumpul di tengah-tengah keluarga. Alay nang banggahita ka ama. Tohor na ito ka namang padita Johannes sila si debang sigating lauti. Anggo dihita ka ama dang adong arawa istilana. Dang diboto iba na arawa. Oh manatamu. Dang holan ibsi adong. Iapsi pe adong do. Ikatan ama-ama panggosip seluruh Indonesia. Mula-mula dia tay majo na di Makassar. Mula-mula sawit, mula-mula an ujung-ujung na tuhuria. Bering makan, paditan kan? Otesan. Ay najawan halak batak manicak ya mang. Tohori, tidak jauh sebagaimana firman Tuhan mengatakan. Mata khobar ni mata ni balok boy di dago. Alay, balok mata ni jol mana asing. Boy di idaho. Oleh karena itu mari kita introspeksi. Mertua mahoinang. Berbahagialah kita hidup di dalam kemurah hatian. Dan adong istilahna harugion bolon. Memberi itu adalah penggerakan segala daripada Roh Kudus kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Banyak. Tadi saya katakan. Banyak ATM. Dan ATM na dompet munai. Kan itu noeng. ATM maksud tuh ancaman, tantangan, masalah dok. Benar? Plus agi hati. Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Sebesar apapun ATM plus AGAT itu. Jangan saudara mau putus asa. Sotung oloh inang menarik ko debata. Sekali diokopo debata. Hokok mei. Firman Tuhan mengatakan Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepadaku. Maka ia akan mendekat kepadamu. Jangan ada di antara kita mengatakan rugi besar saya mendekat kepada Tuhan. Saya dirijen, saya memainkan musik, saya membagian ini, bagian ini. Tapi tidak setimpal apa yang Tuhan berikan sama saya. Jangan bandingkan sama orang lain. Dia itu nggak pernah gereja, tapi kehidupannya begini, bahagia, mamora. Jangan. Sotong sengoni pamikiranmu inangda. Tapi syukurilah. Harta yang paling besar, harta yang paling berharga. Aha mana nilai ni debata tu au. Aha mana ni pasahat ni debata tu ho. Hosa hangoluan. Tahu dia mang? Ibaratnya dulu lah mungkin ada bagian tim medis di sini dan tak dokter tak apa. Kalau kita menghirup oksigen per hari 500.000 pinomak kan itu. Au maju umurhu sweet 17 kali 2 plus 10. Sedih me? Hah? Abigi do piau ama-ama baru gede 45 tahun do piau. Molo di parheta kono 45 tahun. Barang tarkala rokku betu tu di patah. Nang tuhita pesaluna, tapi syukurin. Tuhan masih memberikan kemurahannya. Tuhan masih memberikan berkatnya kepada kita. Oleh karena itu, haholongi mah di patah. Kenapa saya katakan begitu? Tidak ada kamus pahit tejo, tidak ada kamus tunggu sebentar minggu depan, tidak. Karena Tuhan pertama sekali menyayangi saya, menyayangi saudara-saudara sekalian. 1 Yohanes 4 ayat 19. Tuhan tidak menerima, Tuhan tidak mengharapkan kekayaan saya, kekayaanmu. Alai boado roham. Hati nurani manang suna desis. Geneoti seaton.
istilah nami di Yunani, di Utaname, di Tongging. 2 suku kata. Genoti seauton. Kenalilah dirimu, kenalilah diri saya. Saya adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari debu dan kembali. Itu dia. Itu debu. Benar toh? Kenalilah dirimu bahwa apa yang engkau miliki, yang engkau peroleh itu baik kepintaran, baik yang segala macam. Kenalilah dirimu bahwa itu berasal dan bersumber daripada Tuhan. Ai molonunga tadi ko debat portibion. Hola tolu papa dona tabu tamangkan. Benar toh? Oleh karena itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Banyak saat ini. Daku to anggo iso masa teh. Maaf 1000 kali maaf. Jangan mau hidup di dalam bidang okutisme. Baik saat ini belum diberikan Tuhan keturunan, jodoh dan lain-lain. Sehingga saudara menjadi memperlihatkan putus asa. Jangan. Tapi firman Tuhan, yakinlah. Bagaimana biar meningkatkan iman? Bagaimana kita meyakinkan iman kita tidak luput daripada firman Tuhan? Masalah yang utama, apakah kita masih cinta? Apakah kita masih memberikan waktu pikiran kita untuk bergabung, untuk dalam firman Tuhan? Hitama nama ngalusi. Rom 10 ayat 17. Dari mendengarkan firman Tuhan, tumbuhlah iman. Iman itu adalah yang menyembuhkanmu. Hapor seomido na pamalu pokok. Alani jangan tanggung-tanggung memperlihatkan iman. Sekali yakin sama Tuhan melalui doa kita masing-masing, yakini mah. Enggak jauh beda seperti naik pesawat. Anggo hamu sudah ngayamar pesawat kan? Ngabe emang? Adung do benas ngayamar pesawat. Ngajelek besok tahun. Alani bagi orang yang belum sempat naik pesawat di sanga hobi mabah di Cambangolu. Kan itu amang? Tuh, ibarat nama jomar pesawat kita. Ada satu pihak yang takut kan? Bahkan dia mau minta pertolongan melalui doa. Amang pendeta, amang sintua, inang sintua, kami besok dah kami pergi ke Medan naik pesawat. Entah ke Yerusalem ke, entah kemana ke, ya kan? Doakan lalu kau, iya, doakanlah aku, iya, doakan, amin. Tuh, naik mau pesawat, kan itu? Itir-itir mah pesawatan goyang. Kayak lagu apa itu? Putar ke kiri, tahu nggak itu? Angkot kainnya di foto di, apalagi di tiki salon, lagi di salon kan dia nak kainnya di putar ke kiri, kan itu? Tuh. Martangyang di mana? Benar toh? Tuhan, tolong Tuhan, pesawat toh ngasongonon. Gomos do itu martangyang toh dinang. Benar toh? Bahkan berjanji do kita. Tuhan, kalau sembuh, kalau udah lepas nanti ini, kalau udah tenang, kalau enggak jatuh kami, nanti berjanji pun aku. Nanti misalnya kelapa sawitku itu, entah kambingku, entah lembuku, entah apaku segala macam, ku kasih pun Tuhan nanti sama ke gereja, sama hamba Tuhan, sama majelis sebagai ucapan syukur. Yakobus 5 ayat 16b. Doa yang benar memiliki kuasa yang tinggi. Masalah yang utama, apakah saudara yakin dengan doamu? Banyak manusia yang saat ini ketika mengakhiri doa dengan mengucapkan amin, ketika itu langsung datang kekhawatiran. Benar toh? Lebih tinggi kekhawatiran daripada keyakinan kita. Gabi marisuang didengar Tuhan, tap. Naik musim pesawat kan itu? Makin goyang mon. Ke Tuhan, suara 5 crazy di mana? Tolong je Tuhan, amang, nganding medebu sasak na muse. Kan itu ay. Tolong lu Tuhan, anu medebu dak kebereng pahopu kula wisuda. Otesan. Di BGD Batado muse tangyangna. Molong nunga malua Tuhan siapa marah anon. Tohoni Tuhan, arumate. Inang muse kan, anggwala bata songoni do amang kan. Arumate.
Nanti saya berjanji Tuhan, saya kasih yang terbaik kepada gereja. Ini datang. Ini singkat cerita makan. Yakinlah, doa tidak memerlukan pulsa. Benar enggak? Doa bukan si Veronica na mangalusi. Tapi doa hanya memerlukan bagaimana nyon rohat tahun pasahaton sudi gulmi ni ngoluta. Doa tidak diukur dengan secara puitis dan panjang kalimat. Jepek petang yang muamanginang nunga las rohani di bata. Tap sa landing mon. Apa nga didokon pramugarion burusi di bang manik ko te. Anon burusi tanggang nikon non babi untuk bihang. Bapak tolong dulu jangan dulu dipegang, jangan dulu dihidupkan dulu handphonenya ini marwakan. Tong du jugul non, jugal na ibain. Jugul jogal dabodo pe. Ima di Romi kan. Jugul jogal jigil mangulu maho di bagasan tangiyang. Unang tabadulu ko jugul jogal di parangi. Ale sebagai orang Kristen yang merasakan berkat kepada Tuhan, dia harus jugul jigil jogal martangiyang. Doa itu adalah komunikasi. Doa itu adalah pernapasan saya. Doa itu adalah jembatan orang Kristen kepada Tuhan. Masalah utama, apakah saudara biasa berdoa? Dakwo to anggo di utanami ada. Roma perhalado. Lae, di jauh muna minggu depan pertanyaan ada. Ang nang macoba. Rohul ina musik. Utamu rohul. Hula. Dotong kan. Kita na mabiaran asal mapigi hulhul. Ujung-ujung na ala ni rohul ni seke do bisa ada ati emang berdua. Ujung-ujung na sudat mar minggu. Kan itu HP firman Tuhan mengatakan ulaunnya Apostel 5 ayat 29. Hendaklah manusia lebih takut kepada Tuhan daripada barani dohita. Ikut barani dohita. Jangan takut, kebenaran, keadilan pasti Tuhan ungkapkan. Ima topik sadarion, topik roh penghibur dan kebenaran. Emas kemana saja tetap dibuang emas. Ketika itu landing, tap sahama pesawaton di bandara. Ya pada umumnya apalagi zaman-zaman sekarang sebentar-sebentar. Bata, cheese, hepot. Hepoisasi, songonau, aku kan maniak putur tong. Itu kan di dia di pohon jabu pe. Bata dulu. Manaltal tomat pe. Ada yang warna spak manang krim pe. Siaran langsung, narak ko do. Bahkan inatai mau lenunga habis pakai na. Tiga bengek doi bana madokot tu amata opung amata bapak si cok tu harus paket tu inatai mar Facebook bagi-bagi sama non luar biasa ale di Uriau dang arong atenang dang akan aburju lo sudeson ubereng pe pada pakamu naik kana burju don alai molotung adong pe parangi songoni tapasiding mainang songo jami tanya mata pa ditaresok natpari na mangale pas-pas baru bugas tu calon pengantin. Ikon nuduk dohamu aka istri tu bapak. Unang banggahamu amat tay DKI. Ate, ang obat dohonok kulo tuamu inang da. Maka narang be disiarkan be suami-suami takut. Ate emang. Nah itu. Jadi tetap sama pesawat to Roma marga X niku mate. Naik pesawat ini. Itu iman betul. Aduh Tuhan aku, Tuhan. Sobak kau juga Tuhan. Yang tadi itu kan. Yang ketika aku berjanji. Ketika mel-mel pesawat gitu. Egu Tuhan. Unang jua cik joroham Tuhan dah. Dang tohoi. Ecek-ecek ku di Tuhan. Gay-gay itu di Tuhan. Inna mamuse. Disima tarida. Bahwa manusia hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan. Jangan ada di antara kita lupa kacang akan kulitnya.
Kalau memang dia merasakan menerima berkat banyak dari Tuhan, mari katakan kepada Tuhan, mau lihat ya Tuhan, malua ausian parmaran, mau lihat ya Tuhan, malum parsaitokon, nata pehujalo marlon nabadia, nata pehujalo marhidia ka ubat aka dokter lan nasi. Karena itu saluran berkat daripada Tuhan. Sotung songoni manyak kita enang. Dang liling mandok mau lihat lopi tanganmu satokin amanginang. Jangan ketika kita menderita di dalam penganiayaan, kita ingat Tuhan. Setelah lepas itu kita lupa Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan telah mengetahui bahwa Dia akan meninggalkan dunia ini dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Roh Kudus ditinggalkan Tuhan kita. Roh Kudus tersebut memberikan penghiburan. Roh Kudus tersebut mengarahkan orang-orang gelap untuk berjalan di jalan terang. Roh Kudus akan memperlihatkan kebenaran. Sejauh manapun licik kepintaran manusia menutup kebenaran itu dengan duit, pasti lambat atau cepat akan terungkap. Masalah yang utama, molo digohi tod di debatado hoinang. Beranikah saudara mengatakan menegakkan kebenaran? Ikut berani kita menegakkan kebenaran. Sekalipun kita tidak salah, harus berani mengatakan itu salah. Unang mebiar huamang. Gudang kita mebiar menegakkan kebenaran. Asal Bapak senang, janganlah. Sadok kenaikan Tuhan Yesus yang kita pestakan minggu yang lalu, Tuhan memberikan roh penghiburan. Molotun di bagasan arsa niroga pehoinang. Sekalipun saudara mengalami keputusasaan, jangan mauin. Karena Tuhan tetap mendahului dan tidak pernah memberikan putus asa. Tuhan itu sangat baik kok. Apalagi saudara mengalami perjalanan malam siang, baik udara, laut, isi sudah mengarah motihoa manginang. Ketika itu saya pernah melayani di Langsa, hari Minggu selesai semua pelayanan, ini saya katakan, setahun lebih saya di Langsa, jam 1 pagi, Senin, saya pulang sendiri ke Binjai. Saya hanya melipat sebentar, alhasil tidak pernah mengalami gangguan. Dakkea bocor ban. Ido didok Psalmen 120 sada ayat itu. Coba dibuka perjanjian baru. Berarti yang modok-modok kamu. Nah, itu dah. Anggo dibuka kamu Mazmur manang Psalmen perjanjian baru, berarti mondok-mondok. Kan itu plus U kuadrat, ungut-ungut. Psalmen manang Mazmur 120 sada ayat itu. Apa dikatakan? Tang dapat? Apa dibilang? Ayo kok namang? Dapat enggak? Itu adalah salah satu firman Tuhan yang saya rasakan. Yang kita rasakan. Tuhan akan menjauhi semua kecelakaan dan menjaga nyawa kita. Asal pertama sekali kita menyempatkan, memberikan perjalanan kita melalui doa. Oleh karena itu saudara yang terkasih, Minggu Pentakoste di saat ini mengingatkan saya, mengingatkan semua, yakinlah. Mana tahu ada seorang bapak, seorang ibu, kita menginginkan ada perubahan, pembaharuan, bahkan anak. Yakinlah, undanglah Roh Kudus. Gokom matod di porbadia, supaya Roh Kudus bekerja, bergerak di hati dan di pikiran manusia tersebut. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Kita tidak perlu khawatir. Kenaikan Tuhan meninggalkan dunia ini bukan meninggalkan kita. Roh Kudus mengetahui kelemahan saya.
Roh Kudus mengetahui apa yang saudara pergumulkan, apa yang saudara peringinkan, pasti Tuhan kabulkan. Alani unang matako martangi yang amang. Imbauan saya, jangan sekali-sekali berhenti di dalam doa. Genoti seauton. Tadi saya katakan, kenalilah dirimu. Saya adalah ciptaan Tuhan dari debu, kembali ke debu. Saya ciptaan Tuhan yang mempunyai pikiran, pengetahuan, kekayaan. Itu adalah titipan. Songol lagu ini. Arta adalah, lanjut Joinang. Hiasan hidup, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Sekalipun saat ini kita banyak mendengar bahwa holong, bahwa kasih itu semakin dingin. Benar toh? Piring makan ngalam ngali holong niamat taikan. Piring makan eda inang bawi manang amang bawi ngalam ngali holong nakan. Alania halam ngali holongi. Karena kita semakin menjauh diri daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan tidak benar. Tidak pernah mengajarkan supaya kebencian, alai kasih mengasihi. Alani haholongi ma dibatasi nasarokam. Marhite memasuki minggu Pentakoste di hari ini. Semoga apa pergumulan kita, semoga Tuhan memberikan roh penghibur, roh kebenaran kepada kita semua. Nakaningan nunga tabigisian inang Bibel Pro nama Jatiting. Pada umumnya entah tahun sejarah gerejawi di AKBP, baik itu Natal kedua, maaf tangan kiri, Natal kedua, kamu sih teh. Selain ini, kok kamu Jo? Nah berbaur hari kedua, pesta tahun sejarah gerejawi. Hah? Terus? Oh, oke baik. Ketika kita mengikuti hari pertama kita begitu rame. Molo digogi to di perbedia roho, molo diyakini ho to di perbedia. Na mangula di roha di pikiranmu amanginang. Na kaningan nung atakas. Tapi titing sian inang Bibel Pro. Mari jawab dengan hatimu, memberikan waktumu untuk mengikuti Pentakoste kedua untuk besok. So tunggu dia alasan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mempunyai alasan. Pai majo, pai tejo. Bahkan banyak orang tua, ada orang tua mengajarkan anaknya untuk melakukan tita ke 9 ahai. Apa tita ke 9? Hah? Tita ke 9. Oke, jangan berbohong, ini namu makan itu. Jangan ada dusta di antara. Ada orang tua begini. Jadi Roma sahala ina. Butet ina. Mana mama? Urowa ina tonga dia jari anakna. Sibuk siahon, tak siapa namanya ya. Butet, lihatlah kan nanti lagi itu sebentar lagi datang mengajak itu mama mau ke gereja. Bilang ya, mama sakit pelut ini mesti. Gudang dunia tutu songoni, ati emang, aliso dang arong kan, dang arong kada burju, alai mau tung arong pesongoni, unang manien arong ate. Dia jari anak na asamar gebus, mana mama butet, nantulang, tadi dibilang mama, perutnya sakit, jadi tidak bisa ke gereja atau mengikuti PHD, ima, asalau bulu dosian, na tua. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, yakinlah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus akan bekerja kepada kita semua. Roh Kudus akan menghibur saudara. Sekalipun banyak saudara mengalami pergumulan, kesakitan dan pahit, yakinilah Tuhan akan memberikan penghiburan melalui Roh Kudus dan kebenaran bagi kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan,
penyertaan Tuhan kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba-Mu menyampaikan firman di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini. Kiranya Tuhan memberikan roh penghibur dan roh kebenaran kepada kami. Mana tahu ada kerinduan daripada jemaat yang datang dan yang belum datang. Kiranya Tuhan mengabulkan doa mereka. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman-Mu saat ini, memberikan kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus. Semoga Roh Kudus memperbaharui, menuntun kehidupan kami. Berkatilah semua Tuhan, para pelayan di tengah-tengah kepemimpinan Bapak Pendeta Resot, Pendeta Purba, bersama para majelis dan kedamaian daripada jemaat, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Tuhan, melalui doa ini kami bermohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami semua dan berikanlah berkat kepada kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan untuk kita persembahkan ke pekabaran Injil. Bagai hujan yang
Saudara-saudari, selama kita hidup di dunia ini, penderitaan dan kesusahan senantiasa datang menerpa kehidupan kita. Terlebih di situasi saat ini pandemi COVID yang sangat membatasi kehidupan kita, yang berdampak terhadap pekerjaan, ekonomi, usaha, dan lainnya. Kiranya kita dapat bertahan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Sabir ikutlah ke negeri sejahtera. Perayaan kita hari ini mengingatkan bahwa memberitakan Injil adalah tugas setiap orang, walaupun situasi sulit saat ini oleh karena pandemi COVID. Pergi dan beritakanlah Injil, sebab Tuhan berfirman, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi, betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tidak ternilai besar anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinarilah dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah-tambah pemberita firman-Mu, pengajar dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang teguh di dalam kami, agar kami yakin walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging-Mu kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sukacita masih bersama dengan Amang Pendeta Si Debang. Tapi karena kita tidak memperbolehkan untuk bersalaman bagi nana yang mesti ada dan duduk pedite sarupa musya warna kulit namanya teh. Alai sarupa dongan Nabi Rong. Jadi masih berbincang-bincang, silakan nanti di bagian halaman gereja. Tanpa juga mengurangi, dengan sukacita kita masih tetap mengumpulkan Sian Yasni Rohata untuk dana pensiun HKBP. Shalom, selamat Pentakosta Madita. Cik.
Siang, biar hari siang bawa dua main lagi. Iya. Udah biarin pas dibungkus ya. Iya. Bagus aja dia. Ah, bagus salah potensial. Belajar.